ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata, mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati, jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan, jangan sampai bikin aturan yang berat. Sebelah adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Halo sahabat, bersama saya Ijul Syafi'i dalam Sahabat, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di beberapa negara di dunia. Nah, praktik HAM di Indonesia juga termasuk yang disoroti dalam laporan ini. Jadi, laporan ini berjudul 2021 Country Reports on Human Rights, menyoroti 3 hal yang terjadi di Indonesia. Nah, ketiganya ini adalah pelanggaran privasi oleh polisi, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, sampai kepada konflik bersenjata di Papua. Pelanggaran privasi oleh polisi dalam laporan HAM tersebut dibahas mengenai tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum terkait privasi, kemudian keluarga, rumah, atau korespondensi yang terjadi di Indonesia. Jadi secara spesifik, laporan tersebut menyebutkan bahwa undang-undang di Indonesia yang mensyaratkan surat perintah pengadilan untuk penggeledahan, kecuali ya dalam kasus yang melibatkan subversi, kejahatan ekonomi, dan korupsi. Jadi pasukan keamanan ini dalam tanda kutip umumnya memang menghormati persyaratan itu gitu loh. Dan undang-undang juga mengatur penggeledahan tanpa surat perintah ketika keadaan mendesak dan memaksa, tulis laporan tersebut. Tetapi polisi di seluruh negeri kadang-kadang mengambil tindakan tanpa otoritas yang tepat atau melanggar privasi individu, tulis laporan itu lagi. Nah, sejumlah LSM di Indonesia disebut mengklaim petugas keamanan terkadang melakukan pengawasan ini tanpa surat perintah terhadap individu dan tempat tinggal mereka. Bahkan memantau panggilan telepon juga termasuk di dalamnya. Malah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM ini mengungkapkan bahwa lembaga kepolisianlah yang menjadi pelaku pelanggaran HAM paling banyak diadukan sepanjang 2016 sampai dengan 2020. Kemudian hal yang kedua yang disoroti dalam laporan itu adalah aplikasi Peduli Lindungi yang dianggap melanggar HAM. Sorotannya adalah penggunaan aplikasi Peduli Lindungi ini. Jadi di masa pandemi COVID-19, pemerintah itu kan meluncurkan aplikasi Peduli Lindungi. Ini sebagai salah satu upaya untuk menekan angka penularan COVID-19. Nah, aplikasi ini digunakan untuk memudahkan pemerintah tentu saja untuk melacak kasus COVID-19. Peduli Lindungi juga menjadi syarat bagi individu yang mau beraktivitas di tempat-tempat publik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Tetapi, menurut laporan tersebut, aplikasi Peduli Lindungi ini dinilai melanggar HAM, terutama terkait privasi data penduduk. Aplikasi ini menyimpan informasi tentang status vaksinasi individu dan berbagai hal tentu saja. Nah, LSM menyatakan keprihatinan tentang informasi apa yang dikumpulkan dan bagaimana data disimpan dan digunakan oleh pemerintah, tulis laporan tersebut. Selain menjadi syarat ketika mengunjungi tempat-tempat publik, di dalam aplikasi Peduli Lindungi juga memang tersimpan data-data individu. Sebut saja seperti status vaksinasi, riwayat tes COVID-19, kemudian NIK ya, nomor induk kependudukan, dan juga ada nomor telepon. Bisa jadi ini, Departemen Luar Negeri Amerika merasa khawatir jika aplikasi Peduli Lindungi ini bisa disalahgunakan. Ini sama seperti halnya ketika kasus kebocoran data terkait Pilpres Amerika tahun 2016. Jadi sebanyak 198 juta informasi pribadi warga di Amerika ini dirilis secara tidak sengaja ke ruang publik, seperti dilaporkan di Independen. Jadi data yang bocor ini termasuk rinci dari hampir semua warga yang memiliki hak pilih pada Pilpres Amerika tahun 2016 yang dimenangkan kandidat Partai Republik waktu itu, yaitu Donald Trump. Mungkin ada kekhawatiran di situ. Selanjutnya adalah konflik bersenjata di Papua. Konflik bersenjata itu melibatkan kelompok separatis dan pasukan pemerintah. Nah, laporan itu menyebutkan ada banyak aduan bahwa dari kedua belah pihak melakukan pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, kekerasan fisik, dan perusakan properti. Jadi konflik tersebut juga menyebabkan ribuan penduduk mengungsi.
Di luar Papua dan Papua Barat ada banyak laporan tentang aktor yang tidak dikenal yang menggunakan pelecehan dan intimidasi digital terhadap aktivis dan juga akademisi HAM yang mengkritik pejabat, membahas korupsi, atau meliput isu-isu terkait konflik di Papua dan juga di Papua Barat. Laporan tahunan negara tentang praktek hak asasi manusia ini mencakup hak individu, sipil, politik, dan pekerja yang diakui secara internasional sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan perjanjian internasional lainnya. Jadi terdapat juga bagian khusus yang membahas korupsi dan kurangnya transparansi pemerintah. Ini tidak kalah menarik. Jadi dalam bagian korupsi dan kurangnya transparansi pemerintah, Amerika menyoroti kurangnya upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Laporan ini menyatakan korupsi tetap mewabah terlepas dari penangkapan dua menteri, sekarang mantan menteri tentu saja ya, yang dilakukan KPK terkait korupsi. Selain itu juga Amerika menyoroti kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Di kita, media-media utama ini menyoroti juga kasus kode etik Lili Pintauli dan beberapa deretan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar. Sebut saja, misalkan Lili terbukti melakukan pelanggaran berat penyalahgunaan kewenangan ketika menekan tersangka kasus korupsi Bupati Tanjung Balai waktu itu, yaitu M. Syahrial, untuk mengurus kepegawaian adik iparnya, Ruri Prihatin Lubis, yang bekerja di perusahaan daerah air minum Tirta Kuala kalau tidak salah, di Tanjung Balai. Nah, Majelis Etik kemudian memberikan sanksi berat ini kepada Lili Pintauli berupa gaji pokok Lili itu dipotong 40% selama 12 bulan. Tetapi terlepas dari sorotan Amerika kepada Indonesia, dalam laporan berjudul 2021 Country Reports on Human Rights, sesungguhnya kritikan di dalam negara hukum berdasarkan asas demokrasi ini menjadi bagian dari komunikasi politik yang bisa dilakukan, baik itu melalui tulisan atau demonstrasi misalkan seperti kemarin 11 April, kalau komunikasi politik itu macet. Kritik juga merupakan salah satu keikutsertaan warga negara dalam mengawasi dan berpartisipasi tentu saja dalam pemerintah yang dijamin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Nah sahabat, sebagai literasi bersama, sebagai sebuah contoh, salah satu pemimpin kita yang menggunakan kritik sebagai cermin untuk mengukur sampai di mana sih sebetulnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini efektif, yaitu Gubernur Ali Sadikin pada tahun 60-an dan 70-an ya. Sungguh mengherankan kalau misalkan sekarang ini Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung malah justru mengembalikan perangkat hukum pidana kita kepada era represif yang digunakan pada zaman kolonial. Ini menjadi pertanyaan besar. Hazai artikelan atau pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana isinya itu memuat ancaman sanksi pidana ini bagi barang siapa yang menyatakan perasaan, penghinaan, kebencian, permusuhan kepada pemerintah atau golongan-golongan tertentu dalam negara. Jadi sahabat, Hazai artikelan di masa lampau digunakan untuk membungkam gerakan kemerdekaan oleh Inggris di tanah jajahan India dan Belanda di Indonesia. Nah, di abad ke-21 yang serba modern, serba digital, komunikasi elektronik juga begitu canggih, ini mengakibatkan apa yang terjadi di seluruh pelosok di dunia ini bisa diterima oleh orang, oleh kita dengan cepat dan segera. Oleh karena itu, komunikasi politik tentunya dapat disampaikan juga dengan cepat dan efektif pula kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa dalam demokrasi, rakyat tetap menjadi titik fokus. Rakyat harus menjadi dasar dalam demokrasi tentu saja, menuju perubahan yang lebih baik. Semoga setiap kritikan yang dilakukan oleh siapapun, bukan dilihat oleh siapanya kritikan itu disampaikan, tetapi apa yang disampaikan. Apakah membangun ataukah tidak.